Walau isu krisis bank-bank di AS dan Eropa sudah mereda, kondisi di pasar masih saja kelihatan lesu. Apakah memang masih ada kejadian lain yang perlu diwaspadai pasca krisis perbankan global? Berikut analisis dan tips dari Rizky Jauhari, Head of Research Shalendra Capital. Kita harus memahami dulu pada dasarnya penyebab utamanya terjadi kepailitan bank yang terjadi 1 bulan terakhir itu kenapa? Ada 2 hal. Satu, memang ekonomi kan terasa melambat signifikan tuh 6 bulan terakhir. Jadi memang pertumbuhan dana pihak ketiga nih, deposito memang menurun. Khususnya di perbankan kecil lah ya, yang regional. Itu pun terasa di Indonesia. Jadi antara big banks, yang big four, dibandingkan dengan yang kecil tuh udah terasa pertumbuhan depositonya. Tapi yang kedua, bedanya kasus Indonesia dengan di US, itu resiko mismatch antara aset dan liabilitasnya itu beda banget. Jadi kalau di Indonesia itu, majority bank tuh masih berfokus terhadap pinjaman. Nah, jadi nggak ada resiko akibat penurunan atau peningkatan harga. Sedangkan kalau di luar itu ada kayak 40-30% tuh isinya adalah surat utang negara. Nah, untuk certain bank, memang masalahnya adalah saat dana depositonya tuh nggak tumbuh dan tiba-tiba ada kerugian besar-besaran, itu kan akan mengagetkan bagi deposan. Nggak hanya investor, bahkan deposan pun takut. Jadi terjadilah bank rush. Jadi isu likuiditas ini ada 2 hal. Satu, memang deposannya yang menurun. Kedua, ada resiko antara aset dan liabilitas. Nah, tapi menurut saya ini merupakan dampak tidak langsung dari peningkatan tingkat suku bunga Fed yang dari 0,25 sampai 5%. Itu memang by design kejadiannya akan seperti ini. Nah, menurut kita ini merupakan sudah ranahnya Fed dan saya yakin mereka bisa menghandle-nya karena memang Fed itu dibentuk salah satunya adalah tujuannya untuk sebagai last resort buyer. Nah, seakan-akan semuanya harusnya udah aman nih ya. Cuman yang kita khawatirkan adalah akibat ini bukan sentimen dari sisi investor saja, sentimen dari sisi kredit analis ataupun perbankan itu kriteria untuk melakukan pinjaman itu makin mengetat. Mungkin ini tidak akan terjadi secara sistemik, tapi saya yakin NPL itu mungkin akan muncul dalam quarter ini dan 1 quarter ke depan. Nah, itu menurut saya belum tercermin di pasar. Saya bukan berarti bilang akan terjadi penurunan signifikan di market, cuman harga sekarang itu belum mencerminkan bahwa adanya sedikit kejutan dari sisi non-performing loan. Jadi menurut saya sebagai investor dalam 6 bulan ke depan seharusnya masih harus berhati-hati nih. Tapi menurut saya ini tidak akan menjadi sistemik seperti tahun 2008. Untuk target IHSG dari Shalendra melihat 2023, target kami itu di level 7.300. Ini didasarkan atas pertumbuhan laba IHSG berkisar 5% dan sedikit peningkatan dari sisi valuasi. Hal ini diakibatkan kita melihat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki defensivity lebih tinggi karena exposure dari labanya itu cenderung ke pasar domestik. Kalau non-performing loan kita bagi ya, again ada big banks, ada yang mid-size cap banks, ada yang relatively saya sebut retail banks, di mana fokusnya pinjaman konsumen. Big banks, komersial, wholesale yang dengan ticket size let's say di atas 50M, 20M, itu NPL-nya relatively tidak terlihat. Bahkan performance dari non-performing loan sejak COVID-19 2020 itu masih membaik. Karena kan tiba-tiba ekonominya jalan lagi ya. Kalau dari mid-size banks sama juga masih belum kelihatan, NPL produknya juga masih bagus-bagus, tapi yang sudah terlihat adalah non-performing loans dari bank-bank yang fokusnya di konsumen menengah ke bawah. Itu NPL-nya udah meningkat kayak by 2-5% lah. Itu memang sudah terlihat. Sebenarnya purchasing power di level konsumen yang menengah ke bawah kan agak sedikit terhambat ya. Jadi itu sudah tercermin di NPL kita. Cuman saya melihat itu tidak berdampak secara sistemik terhadap sistem perbankannya Indonesia. Secara emiten mungkin ada yang bisa dapat berdampak sih.
Jadi kita ngelihat itu berdasarkan performance antara perusahaan di bidang konsumen dan bidang retail gitu ya. Jadi kalau kita lihat salah satu retail yang fokusnya itu untuk segmen konsumen C ke bawah, C plus lah saya sebut, itu revenue-nya relatif nggak ada peningkatan. Tapi kalau kita lihat dengan yang tokonya itu ada di mall-mall gitu ya, performance revenue itu naik 30-40%. Jadi very clear the difference. Nah, menurut saya yang menengah ke bawah ini masuk ke pemilu mungkin ada sedikit katalis tambahan. Karena kan dana yang official aja, simply dari dana yang diwajibkan oleh KPU, bakal ada sekitaran 170-200 T yang muncul di pasar. Itu sekitar 0,8-0,9% dari GDP. Itu mungkin membantu, tapi apakah setelah itu purchasing power masih bisa tumbuh kembali ya? Kita harus lihat lagi sih. Jadi pada dasarnya salah satu tema Indonesia ini sangat diuntungkan secara relatif ya dengan perlambatan ekonomi global. Karena Indonesia ini kan very domestic oriented. Jadi kayak 52-54% tuh dari private consumption, dari konsumsi rumah tangga, 12%-nya dari government, terus sisanya trade balance. Nah, jadi kayak about 60% itu sebenarnya udah dikontrol dari ekonomi kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat, again, karena di luar itu tidak jelas banget, dari sisi komoditas tidak ada, dari sisi pertumbuhan di luar juga relatively very stagnan. Jadi fokus kita itu ada dua. Satu adalah ke sektor-sektor yang defensif, jadinya seperti telco, konsumen, dan healthcare. Kita ngelihat tiga sektor itu bisa memberikan outperformance secara relatif. Tapi ada juga sektor-sektor yang menurut kita itu cyclical, tapi masih bisa memberikan net profit atau kinerja laba lebih tinggi di atas rata-rata. Contohnya kayak perbankan dan properti. Satu, kalau perbankan karena cost of credit yang masih bisa di-recover, jadi masih bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan rata-rata seluruh sektor. Yang satu lagi, kalau kita lihat properti, sebenarnya mungkin dari sisi real tidak terlihat secara jelas ada peningkatan harga dari sisi propertinya, tapi kenyataannya adalah penjualan properti di sisi developer itu meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Dan itu kita ekspektasi akan tercermin di laba tahun ini juga. Namanya strategi investasi ini harus disamakan dengan tujuan investasinya. Jadi masing-masing investor tuh punya tujuan yang beda-beda, strategi pun harus beda-beda. Jangan sampai tujuannya dari awal itu untuk investasi jangka pendek, di tengah-tengah berubah. Kondisi pasar saat ini adalah yang tidak dapat dipungkiri, ada volatilitasnya sangat tinggi. Strategi dari sisi eksekusi portofolio yang paling baik adalah melakukan namanya dollar cost averaging. Karena even investor dari sisi profesional gitu ya, sangat sulit untuk menentukan titik terendah dari suatu indeks. Cuman kita tahu nih dari sepanjang satu siklus ekonomi, umumnya itu harga terendah yang akan terjadi dalam pembelian aset itu umumnya terjadi di masa-masa yang agak tidak mengenakan lah. Walaupun akan sangat sulit tuh untuk melakukan pembelian di masa-masa seperti ini. Cuman kalau untuk investor jangka panjang, hal ini merupakan kesempatan yang kayak akan terjadi 1 dari 10 tahun. Cuman untuk supaya lebih disiplin, menurut saya pembeliannya harus dilakukan secara berkala. Kalau dari aset alokasi, sebisa mungkin walaupun untuk jangka panjang gitu ya, exposure atas equity-nya diminimalisir terlebih dahulu. Namun, let's say dalam 1 tahun gitu, 12 bulan, harusnya terjadi rotasi pelan-pelan. Makanya saya bilang harus dollar cost averaging. Pelan-pelan dari pasar uang ataupun dari pendapatan tetap ke aset alokasi saham. Karena tidak bisa dipungkiri, resesi ini tidak mungkin terjadi bertahun-tahun umumnya. Resesi itu umumnya karakteristiknya pendek dan cepat. Nah, jadi kita itu harus disiplin tuh pada saat-saat yang menurut kita nggak bisa beli atau yang sangat terasa sakit lah untuk beli, kita harus membeli secara berkala. Jadi nanti yang awalnya mungkin let's say equity-nya 30%, kan kalau agresif itu harusnya normalnya porsi sahamnya itu let's say 50%. 20% itu bisa dicicil selama 6 kali atau 7 kali sampai akhir tahun. Karena kita ngelihat 2024 harusnya yang terjadi seperti ini tuh sudah sedikit lebih baik lah.
di mana performance saham atau IHSG bisa lebih baik dibandingkan tahun ini untuk 2004-2025.